siang Pak Ajis. Selamat siang. Nggih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Nah, enggak apa-apa, Pak. Nggih. Nggih, karena pada kesempatan kali ini mungkin 10 sampai 20 menit ke depan akan menyita nggih Pak, menyita waktunya Pak Ajis untuk saya beri pertanyaan-pertanyaan. Intinya saya akan mewawancara di sini sebagai pemenuhan tugas saya Pak. Oh iya. Tugas di modul 3.1 program guru penggerak Pak. Di sini tentang pengambilan keputusan dari pimpinan seperti itu Pak. Sebelumnya ini Pak Ajis sudah berapa tahun menjadi kepala sekolah? Sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun. Berarti dari tahun 2016 dalam waktu yang 6 tahun relatif cukup lama dalam hal ini. Pengalaman mungkin kan sudah cukup banyak, apalagi dalam hal penanganan kasus, dan nantinya akan muncul kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang nantinya diceritakan, mungkin akan memberi wawasan pada saya, pengalaman, dan nantinya akan saya analisa seperti itu Pak Ajis. Siap. Karena di sini adalah yang dibahas tentang kasus-kasus Pak Ajis, tentang kasus-kasus pengambilan kebijakan sebagai seorang pemimpin seperti itu. Dan dalam hal ini pada saat identifikasi kasus-kasus Pak, bagaimana cara Pak Ajis untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah kasus tersebut merupakan kasus dilema etika atau kasus tersebut dalam hal bujukan moral seperti itu Pak? Selama ini yang sering ada ya kasus-kasus dilema etika. Kalau yang kedua itu belum pernah menemui ya. Berarti lebih banyak ditemui dalam hal kasus yang dilema etika. Ya, dilema etika. Entah itu kasusnya mungkin siswa dengan siswa, tidak hanya siswa dengan siswa Pak, siswa dengan guru seperti itu banyak Pak. Siswa dengan siswa, siswa dengan guru, bahkan guru sendiri dengan keluarga. Oh, berarti banyak hal yang sudah dijumpai dalam hal ini untuk mengambil keputusan. Nah, untuk selanjutnya Pak Ajis, bagaimana Pak Ajis dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus tersebut memiliki dua kepentingan tentunya sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Ya, kita tidak bisa mengalahkan salah satu sisi atau memenangkan satu sisi. Kita ambil jalan tengah. Sekiranya kasus itu, permasalahan itu bisa selesai dua-duanya atau menemukan solusi dua-duanya tanpa mengalahkan satu sisi. Berarti intinya ambil jalan tengah, dan kalau bisa dua-duanya bisa selesai dengan baik. Jadi tidak menimbulkan ada konflik baru lagi. Tidak menimbulkan konflik baru lagi. Terus biasanya Pak Ajis untuk langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa Pak yang biasa dilakukan dalam hal pengambilan keputusan tersebut? Nah, jika ada kasus dilema etika seperti itu, langkah pertama adalah yang bersangkutan, misalnya ternyata guru misalnya punya kepentingan dinas dan kepentingan keluarga. Nah, itu biasanya di lapangan atau di sekolah itu kepala sekolah memiliki inisiatif untuk bertanya kejadiannya seperti apa, ada permasalahan apa. Kira-kira kalau didahulukan yang kepentingan dinas atau tugas sekolah, itu yang kepentingan keluarga apakah nanti dirugikan, atau sebaliknya jika kepentingan keluarga atau pribadi yang didahulukan, apakah
kepentingan tugas itu terabaikan atau tidak. Nah gitu, setelah ketemu ada komunikasi, baru kita nanti setelah disampaikan oleh guru tersebut, baru kepala sekolah bisa mengambil keputusan. Intinya kalau bisa setiap kasus seperti itu, dilema etika itu ya tadi intinya harus bisa selesai dua-duanya, tidak ada yang dirugikan dan tidak menimbulkan kasus atau konflik baru. Berarti di sini Pak Anjis mengambil langkah-langkah yang pertama yaitu ditimbang dulu, terus tentunya ada komunikasi, baru diputuskan, dan dua-duanya tersebut harus selesai dan tidak menimbulkan kerugian dari masing-masing. Ini satu contoh misalnya hari tersebut jam dinam misalnya hari Senin, kebetulan hari itu guru tersebut memiliki putra yang harus kontrol di rumah sakit karena habis dirawat karena menderita suatu penyakit. Nah, tentunya seorang kepala sekolah harus bijaksana, tidak mungkin istilahnya tidak memberi izin untuk mengantar anaknya kontrol, juga tidak mungkin memaksa untuk melaksanakan tugas sampai selesai. Kalau melaksanakan tugas sampai selesai, nanti anaknya nggak bisa kontrol. Kalau kontrol dari awal, dari pagi sampai siang, nah itu nanti tugas terabaikan. Artinya diajak komunikasi, misalnya kontrolnya mulainya jam berapa, verifikasi ke rumah sakit jam berapa, dokternya jam berapa. Nah nanti tugas sekolah itu jam berapa sampai jam berapa. Akhirnya ada titik temu, nanti kepala sekolah keputusan. Ya, mengajar tetap bisa berjalan, kontrol tetap bisa dilaksanakan. Jadi dua-duanya bisa berjalan dengan seiring tanpa menimbulkan konflik baru. Luar biasa Pak, untuk jawaban dari pertanyaan dia itu langkah-langkah harus nanti menghasilkan keputusan yang dua-duanya sama bisa jalan gitu Pak ya, tanpa ada konflik. Terus untuk berikutnya Pak Haji, pertanyaannya hal-hal apa saja yang selama ini Pak Anjis anggap paling efektif? Jadi hal-hal yang paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini apa saja Pak? Yang selama ini saya lakukan adalah dalam setiap pertemuan guru, dalam ini rapat rutin bulanan, itu selalu kita sampaikan yang namanya manusia itu tidak lepas dari suatu permasalahan atau ada urusan, di mana urusan itu kadang berbenturan dengan tugas. Nah, itu saya tekankan bahwa sebagai seorang dewasa, orang yang dewasa mengerti akan tugas dan kewajiban, harus bisa memilih dan memilah, bisa berpikir dewasa, harus bisa mengambil keputusan dengan bijak. Intinya setiap ada dilema etika seperti itu, ada kasus seperti itu, harus bijak-bijak menentukan. Intinya tugas bisa berjalan, kepentingan pribadi atau keluarga atau masyarakat bahkan itu tetap bisa berjalan. Intinya apa yang pokok yaitu tugas untuk mengabdi ke negara itu tidak diabaikan. Juga kepentingan yang lain tidak ditinggalkan begitu saja. Sehingga jika seperti itu tidak mungkin istilahnya guru tersebut mengulang-ulang atau bertanya-tanya setiap ada, karena setiap rapat pertemuan bulanan itu atau mungkin tidak bulanan, setiap ada pertemuan selalu ditekankan seperti itu. Baru mulailah berusaha menjadi orang yang bijak dan bijaksana. Jadi untuk menghadapi sebelumnya sudah mempersiapkan mungkin pembinaan terlebih dahulu, seperti itu pembinaan. Terus dalam hal ini tentunya setiap masalah itu ada tantangan-tantangannya Pak dalam mengambil keputusan. Dan apa saja Pak yang
atau menjadi merupakan tantangan yang paling besar dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika seperti ini Bapak? Tantangan terbesar itu biasanya begini, kalau tugas harian rutin sebagai aparatur sipil negara atau sebagai guru istilahnya, kita kan di dunia pendidikan, itu sudah jelas tupoksinya, tugas dari pagi sampai siang jam 7 sampai jam 2 itu sudah jelas harus dilaksanakan. Tapi manakala ada sebuah kasus misalnya tiba-tiba namanya musibah, contohnya sakit, itu kan tidak bisa kita rencanakan atau tidak bisa kita prediksi. Jadi dengan tiba-tiba atau pagi-pagi sekali langsung memberitahu kepada pimpinan, misalnya Pak, saya izin anak saya tadi malam masuk UGD, otomatis itu dia tidak melaksanakan tugas dengan seperti biasanya. Untuk itu seorang pimpinan harus bisa bijaksana, artinya apa kewajiban atau tanggung jawab si tenaga tersebut atau guru tersebut nanti bisa ditugaskan, didelegasikan ke rekan sejawat. Dan selanjutnya karena itu meninggalkan itu tugasnya, otomatis harus ada izin baik itu lisan maupun tertulis yang bisa dipertanggungjawabkan secara kedinasan. Jadi tetap tidak boleh lepas dari nilai-nilai kebajikan Pak. Guru tersebut harus misal tanggung jawab di situ ya, walaupun izin tetap ada nilai tanggung jawabnya, walaupun dilimpahkan atau didelegasikan. Jadi tidak menghilangkan nilai kebajikan seperti tanggung jawab sebagai seorang guru ngaten niku Pak. Lalu ketika Pak Ajis menemui dan menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, dalam hal ini jadwalnya itu sudah ada susunan untuk diselesaikan dalam waktu sekian hari atau mungkin dalam waktu yang dekat atau langsung mungkin dieksekusi untuk bisa selesai, itu seperti apa Bapak waktu yang biasanya di jadwal? Jika ada permasalahan seperti itu harus kita sebisa mungkin bergerak cepat. Suatu persoalan atau dilema etika seperti itu harus segera dicarikan solusi supaya tidak berlarut-larut. Kalau hari ini bisa diselesaikan, bisa dicarikan solusi yang terbaik, mengapa harus ditunda besok pagi atau waktu lain kali. Berarti ketika itu kalau bisa cepat tidak ditunda-tunda seperti itu. Dalam penyelesaiannya Pak, dalam penyelesaian untuk mengambil keputusan, apakah Pak Ajis itu ada faktor-faktor atau seseorang yang selama ini bisa membantu atau mempermudah dalam mengambil keputusan kasus dilema etika Pak? Kalau seseorang yang membantu, saya kira tidak. Yang penting itu ada komunikasi dan kerjasama antara pimpinan dan yang dipimpin, dan ini kepala sekolah dan guru ada kerjasama, juga saling pokoknya percaya bahwa memang itu memang betul-betul kasus yang dialami, dan sebisa mungkin meskipun ada kasus yang harus diselesaikan tetapi tidak merugikan atau meninggalkan tugas yang utama. Jadi siapa yang membantu? Ya diri kita masing-masing, saling kerjasama dan komunikasi selalu terjaga. Intinya tidak, istilahnya tidak sembunyi-sembunyi gitu loh. Jadi terbuka. Jadi yang bantu adalah sifat keterbukaan masing-masing. Berarti sifat terbuka dari masing-masing apa nih Pak? Dari semua yang sudah Pak Ajis sampaikan, seperti dalam hal tadi pengambilan keputusan dan lain sebagainya, itu pembelajaran apa yang paling utama Pak Ajis dari pengalaman mengambil keputusan? Pembelajaran berharga apa seperti yang dipetik dari pengambilan keputusan?
Pelajaran berharga yang bisa diambil yaitu satu, kita dalam melaksanakan tugas di lapangan pasti ada tantangan. Yang kedua, tantangan atau hambatan atau kasus-kasus itu butuh solusi atau penyelesaian, dan solusi itu harus dicari bersama. Selanjutnya, tidak merugikan dua sisi, dua belah pihak. Kalau seperti itu akhirnya nanti tidak menimbulkan konflik baru, tidak menimbulkan masalah baru. Berarti semua masalah untuk diputuskan itu pasti tetap ada tantangannya, Pak. Bagaimana caranya kita mencarinya, dan mencarinya itu tidak sendiri, dari bersama-sama, dan nantinya baru terwujud keputusan gitu. Yang penting kita tuh punya komitmen bahwa setiap komitmen bersama bahwa sesuatu itu harus komunikasi secara terbuka, dan kita yakin setiap permasalahan, setiap ada konflik, ada dilema-dilema dalam keseharian tugas kita, pasti ada solusi terbaik. Jadi mantapnya tadi dalam hal ini tuh Pak Ajis, semua masalah pasti ada solusi. Itulah yang membuat menghasilkan keputusan-keputusan yang memang tidak merugikan salah satu pihak, tidak merugikan satu dengan yang lain, dua-duanya berarti bisa terselesaikan seperti itu. Ini cukup Pak Ajis. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, Pak Ajis sudah memberikan wawasan dan pengalaman luar biasa kepada saya, yang jadi bekal tidak hanya nanti dalam hal tugas, tapi dalam kedepannya bisa menjadi pelajaran yang berharga buat saya. Mudah-mudahan. Matur nggih Pak Ajis, nyuwun pamit niki pun cekap kula nggih. Matur suwun sangat nggih Pak Ajis nggih. Sukses selalu. Amin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko, maaf mengganggu waktunya. Ya. Pada kesempatan kali ini saya sebagai untuk memenuhi tugas saya Pak di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan di sini, saya diberikan tugas untuk mewawancarai salah satu di lingkungan terdekat, yaitu kepala sekolah, seperti itu Pak. Untuk kepentingan apa itu Pak? Nggih, untuk pemenuhan tugas Pak, calon guru penggerak seperti itu. Alhamdulillah, bangga sekali saya. Untuk ada guru penggerak di wilayah Karanganyar, Kabupaten Demak. Monggo, terima kasih. Di sini saya nanti dalam waktu mungkin 10 menit ke depan akan bertanya-tanya sekaligus menimba pengalaman dari Bapak, karena Pak Joko sudah berapa tahun Pak Joko menjabat? Ya, kurang lebih saya dituakan di SD sini adalah hampir 13 tahun. Sudah cukup pengalaman ya Pak. Alhamdulillah. Dalam waktu yang menurut saya cukup lama, itu pasti dalam keseharian sebagai Bapak sebagai pemimpin pasti banyak menjumpai kasus-kasus seperti itu. Tentu saja banyak masalah. Namun alhamdulillah, karena tugas seorang pemimpin kita mempunyai kapasitas tupoksi. Tentu saja alhamdulillah selama saya menjabat yang dituakan sebagai kepala sekolah, hal-hal yang dilematis kayaknya bisa kami selesaikan dengan baik. Ya, seperti itu. Harapannya memang setiap ada masalah harus selesai gitu Pak, dan dengan baik-baik. Nah, di sini nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul mungkin sebagai nanti akan diidentifikasi oleh saya, mulai dari yang pertama seperti misal kasus-kasus di sekolah itu kan ada kasus yang semacam dilema etika seperti itu, ada kasus bujukan moral. Itu sebagai kepala sekolah Bapak bagaimana caranya untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Pak? Oh gitu, memang benar, kan sekolah itu adalah salah satu sistem. Jadi ada guru, ada kepala sekolah, ada wakil, kemudian juga murid. Endingnya itu memang untuk kepentingan pihak pada murid. Tentu saja kalau ada dilema etika, permasalahan memang ya kita komunikatif lah, kita komunikatif
kita ajak ngomong-ngomong bersama, kita lihat permasalahannya, kalau memang ini sangat penting sekali dan makanya saya harus bijaksana untuk mengambil keputusan. Dan ambil keputusan itu sendiri tidak saya sendiri karena karena sistem punya guru senior dan kita tahu karakter daripada anak, karakter daripada bapak ibu guru. Tentu saja antara lain seperti itu, Mas. Okay. Berarti memang benar Pak, tahap pertama yang harus diintegrasi harus komunikasi terlebih dahulu. Komunikasi. Itu sangat penting sekali. Penting, harus dikomunikasikan dengan seluruh, karena Bapak tadi sudah menyampaikan bahwa sekolah adalah sistem, jadi di dalamnya harus ada komunikasi. Ngoten Pak. Betul. Terus selama ini sebagai kepala sekolah, Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama ada misal dua kasus itu dilematis. Dalam hal ini sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terus bagaimana Bapak menentukan atau menjalankan dalam pengambilan keputusan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut, Bapak? Ya, memang semua personel guru utamanya itu mempunyai ide untuk maju, tentu saja. Makanya untuk menyiasati hal seperti itu, kami selaku kepala sekolah ini berpedoman kepada aturan. Jadi aturan mungkin dari pusat, dari Permendikbud, kemudian dari Dinas Kebudayaan. Nah, aturan itulah akan kami implementasikan kepada teman-teman yang kalau memang ada masalah dan kalau bisa diselesaikan, karena kita terkait dengan adanya secara moral atau secara pribadi. Jadi seseorang guru itu juga punya kebutuhan kekeluargaan, itu tidak lepas dari kedinasan, tentu saja seperti itu. Jadi memang saya sangat kita komunikatif lah, kemudian kita selesaikan dengan cara kekeluargaan dengan dasar kita berdasarkan relokasi ya. Jadi aturan. Memang aturan itu kan inilah intinya. Saya itu selaku pimpinan di sini dengan teman-teman itu bahasa Jawanya itu iso momong, iso ngemong, iso dimong. Nah, jadi tigalah itu prinsip kami. Jadi alhamdulillah kalau ada permasalahan yang sifatnya sangat serius, ini alhamdulillah bisa kami selesaikan dengan baik. Itu antara lain seperti itu, Pak. Ya, menjadi pengalaman buat saya, Bapak, karena tadi ada istilah dalam Jawa itu momong, ngemong dan ngomong dan diemong. Wah, diemong dia luar biasa, Bapak, karena ya, dan kembali lagi dalam bahasa Indonesia itu kita punya menggunakan dari semboyannya Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, yaitu tutwuri handayani ing ngarsa sum tulodo ing madya mangun karsa. Gitu, Pak. Tapi semua itu memang seperti yang Bapak utarakan tadi, bahwa kita bertindak, apalagi pimpinan, harus berdasar tadi ya Pak, regulasi-regulasi seperti itu dari Permendikbud seperti itu. Terus yang sudah dilakukan selama ini Bapak, langkah-langkah seperti apa Bapak untuk yang biasa Bapak lakukan selama ini, langkah-langkahnya dalam menyikapi kasus seperti itu? Memang benar Bapak, untuk SD kami ini sering terjadi antara guru dengan guru, juga murid dengan guru, bahkan ada murid dengan murid juga ada. Itu ya sering terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya langkah kami itu saja, karena kayak punya guru yang saya anggap senior itu untuk bisa menjembatani. Itu saja kita komunikasi, kita beri arahan secara pribadi, kita ketemu. Nah, akhirnya kalau memang itu sudah menjadi keputusan yang terbaik, namun masih terjadi sesuatu hal, itu perlu ada segamanya ada, intinya itu ada kita komunikatif secara kekeluargaan. Ya, berarti komunikatif secara kekeluargaan, dan memang harus itu nggih Pak. Benar, ketika kepala sekolah endingnya kita sebagai pengambil keputusan, tapi leres wau ada yang pertama yaitu istilah Jawane nggih
wongke yang senior seperti Betul, itu. betul, Ya, betul. tadi Saya kan seperti tidak itu. bisa berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Karena Guru-guru kita senior sekolah juga. adalah sistem. Jadi Sistem. jadi kelihatannya tadi kembali ke iso ngomong, iso dimong, iso momong. Iso Nah ngomong. itu Oh, kebetulan iya, saya. iya. Nggih, terus yang paling Bapak dari langkah-langkah hal apa yang menurut Bapak paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu, Bapak? Oke, itu banyak beberapa hal yang kami lakukan kalau ada hal-hal. Tapi kebetulan SD kami sehat, Pak. Jadi kebetulan SD kami sehat. Jadi namun ada yang sifatnya itu kelihatannya kalau guru itu kayaknya seperti membuat suatu kelompok. Jadi kelompok AB ini dengan kelompok C ini, nah itu ini saya untuk sinyalir ada dilema. Jadi akhirnya saya dekati dan saya mengadakan rapat. Kan rapat itu sebenarnya adalah kita adakan pembinaan. Jadi pembinaan secara dinas. Ya tadi dasar saya adanya rekomendasi dari pemerintah. Dan kalau bisa diselesaikan, kalau enggak memang secara keluargaan saya bina dari hati ke hati, dan insya Allah dari teman-teman kami bisa menyadari. Jadi keputusan itu kalau sudah kita angkat ke forum, insya Allah ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi saya menyadari karena guru itu juga punya kebutuhan keluarga, jadi antara dinas dan keluarga itu saling terkait. Jadi kami selaku yang dituakan atau selaku pimpinan juga memaklumi. Yang penting tupoksi guru selaku guru harus bisa melaksanakan tugasnya, paling tidak dalam menghadapi tugas-tugas tupoksinya itu adalah ya dalam pembelajaran otomatis merencanakan pembelajaran, mengadakan KPM, evaluasi dan seterusnya. Itu juga tidak lepas adanya komunikatif dengan wali murid karena kami melaksanakan seperti itu berpihak kepada anak, endingnya kepada anak-anak untuk kebutuhan anak-anak. Jadi ya, makanya guru memang selaku guru kan digugu dan ditiru, jangan sampai ada dilema yang sangat tidak sehat, akhirnya nanti murid menjadi korban nanti. Gitu. Jadi makanya langkah saya memang kita komunikatif, kita musyawarahkan, kita beri pembinaan atau pengarahan. Berarti intinya di musyawarah dan pembinaan di mana guru yang bermacam-macam latar belakang keluarga masing-masing ada permasalahan tidak hanya di sini dipersatukan intinya luar biasa Pak Joko. Terus selama sebagai kepala sekolah mungkin kasus-kasus tersebut masing-masing ada tantangan Bapak. Tantangannya itu apa Bapak? Tantangan yang selama ini menjadikan suatu hal untuk membuat keputusan dalam kasus dilema etika Pak, tantangannya. Tantangannya itu gini Mas. Yang saya khawatirkan kalau ada hal yang seperti ini itu ada masuk ke publikasi itu. Jadi kalau masuk ke umpamanya ada LSM atau warga masyarakat tahu itu rasanya nanti terus rasa untuk memulihkan kembali itulah menjadi yang berat tantangan kan. Akhirnya nanti terkait dengan itu mutu pendidikan kami sangat kurang ada kepercayaan. Makanya tantangan yang sangat berat memang ya kita kerjasamalah dengan guru-guru kami, mudah-mudahan hal yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi. Makanya kita kerjasama. Memang banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi di sekolah untuk melaksanakan tupoksi selaku kepala sekolah, selaku guru memang tantangannya banyak sekali. Tantangannya banyak. Menjadi tugas kita gitu Pak. Iya, itu seperti itu. Jadi yang masalah kok sudah sampai ke publik apalagi viral itu pengambilan keputusan memang lebih berat daripada yang masih konsumsi di sekitar lingkungan. Tapi selama ini mungkin Pak Joko seperti yang diutarakan tadi memang semuanya dapat selesai dengan baik nih Pak. Yang terkait dengan murid itu kan yang namanya orang banyak, anak itu sering tidak masuk. Itu memang kami mengadakan komunikatif untuk panggilan atau peringatan tertulis, kalau enggak door to door guru kelas dan kepala sekolah mendekati komunikasi dengan orang tua. Itu sering terjadi begitu. Itu tantangan, salah satu tantangan seperti itu. Tantangan kita ya Pak.
Terus apakah selama ini Bapak memiliki jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan suatu masalah di 5 etika? Misal ada masalah A, dan masalah A itu harus selesai itu juga, apa ada mungkin rencana untuk misalkan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan seperti itu Pak? Itu mata dapat kondisional Mas sifatnya Mas. Oh, kondisional. Kondisional. Kalau tidak, ya harapan saya ini tidak ada apa yang terjadi sesuatu, namun sifatnya kondisional. Kalau memang ada, memang saya selesaikan gitu. Jadi tidak terprogram tiap 1 bulan sekali menyelesaikan hal itu, enggak. Namun kita kondisional. Kita melihat ya tadi kita berdasarkan aturan-aturan yang sudah ada dari pemerintah, mungkin dari dinas pendidikan atau dari menteri dan terusnya, itu memang saya. Jadi sifatnya kondisional. Yang penting kita bisa untuk saling komunikatif dengan warga sekolah, antara guru dengan guru, kepala sekolah dengan guru, dan guru dengan murid, bahkan kami juga mitra kami tidak lepas dari komite, Bapak. Komite ini sangat peran sekali untuk mendukung tentang penyelenggaraan pendidikan di SD kami. Berarti sistemnya tadi selaras gitu Pak, Ya, harus hidup betul, semuanya, betul. harus gerak semua demi tadi keberpihakan kita pada murid gitu. Ya, betul, Endingnya di murid tadi. Berarti tadi untuk jadwal tidak terjadwal, kondisional, tapi kalau misal bisa diselesaikan dalam waktu cepat, ya tidak harus menunggu lama seperti itu nggih Bapak nggih. Tapi tetap kondisional sesuai dengan besarnya besar kecilnya kasus atau masalah seperti itu nggih. Nggih Pak Joko nggih. Terus pertanyaan berikutnya, apakah ada Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah langkah Bapak dalam pengambilan keputusan? Ada. Memang kalau ada suatu masalah itu ada yang untuk membantu kami dalam menyelesaikan permasalahan. Itu ya tadi saya ulang kembali. Tadi yaitu saya kan punya guru senior. Saya ajak berembuk dan kita secara kekeluargaan ada ya komunikatif lah, paling tidak ada permasalahan apa. Itu kan untuk memudah kami untuk ambil keputusan seperti itu. Jadi kalau ada pendekatan komunikatif, alhamdulillah bisa terselesaikan. Berarti tidak lepas dari peran serta guru-guru yang dianggap mungkin tadi guru yang senior gitu Pak. Terus dari semua hal yang telah Bapak sampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam hal ini pengambilan keputusan di 5 etika Bapak? Oke, untuk pengalaman yang sudah berjalan, yang sudah ya kita lakukan selama di sekolah selaku kepala sekolah memang banyak Bapak. Jadi kita bisa untuk sebagai tolok ukur sebagai seorang pemimpin, seperti itulah permasalahan. Jadi ada pahit dan ada leginya. Makanya orang bekerja, jadi untuk ya pokoknya endingnya kepada siswa. Jadi kami berusaha, hikmahnya itu memang banyak sekali. Jadi untuk anak-anak merasa nyaman, guru juga merasa tentram nyaman, termasuk cara kekeluargaannya itu. Jadi kalau memang hikmahnya banyak sekali itu. Jadi kalau kami ada sesuatu tetap tanggap, makanya untuk itu bisa kami selesaikan. Makanya hikmahnya itu terhadap guru itu juga merasa nyaman, ayen, tentrem, jadi kondusif sekali lah itu. Jadi ya untuk keluarga sekolah kami sangat kondusif sekali. Jadi memang saya ajak kepada teman-teman guru itu kita nyambut gawe, ayo bareng-bareng kepenak, nih ngojo jak kepenake. Makanya kita bisa untuk memilahkan antara tupoksi sebagai ASN, sebagai guru, juga bisa untuk menempatkan sebagai kepentingan keluarga. Jadi intinya prinsip saya gini, nyambut gawe marilah kita nyambut dengan 3 S, yaitu santai, selesai, sukses. Itu prinsip untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Hikmahnya banyak sekali. Antara lain seperti itu Pak yang bisa kami lakukan di SD kami. Berarti pembelajaran dari pengambilan keputusan sangat banyak dan luar biasa menurut pandangan Pak Joko dalam hal ini. Poinnya setelah
putusan diambil harus semuanya merasa nyaman satu tadi nih Pak nggih. Terus semuanya harus kondusif, dan yang terakhir tadi Pak Joko ngendikan bahwa kita sebagai guru memang harus bekerja santai tapi Selesai sukses. santai ya, selesai dan sukses. Luar biasa Pak Joko. Terima kasih karena pertanyaannya sudah cukup. Jadi nanti ketika selesai bisa saya review untuk menjadikan bahan tugas saya, mengkalkulasi dengan apa yang ada di LMS modul guru penggerak Bapak, dan di akhir nanti yang paling utama yaitu saya dapat pengalaman-pengalaman luar biasa dari Ini berarti sudah guru penggerak kan? Enggak calon toh? Belum Bapak. Oh ini, ya. ini masih calon karena ya, mudah-mudahan nanti berhasil sukses. Amin. Saya secara pribadi bangga untuk wilayah kita ada yang menjadi guru penggerak. Ini adalah untuk memajukan Demak ini. Saya ini sangat bangga sekali ini bisa untuk disyukuri, mudah-mudahan berkah gitu. Amin. Terima kasih Bapak supportnya dan dukungannya. Ya, makasih Mas Kan ya, selamat bekerja. Pamit nggih, Pak Joko monggo. Makasih. Selamat pagi Bu Ati. Selamat pagi. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Tidak apa-apa. Karena mungkin dalam 10-20 menit ke depan saya akan mewawancara Ibu di waktunya mungkin tersita Ibu nanti. Tidak apa-apa, Mas. Semoga nanti jawaban dari Bu Ati bisa memberikan pencerahan dan pengalaman-pengalaman saya, karena di sini nanti yang saya akan mewawancarai tentang kebijakan pemimpin Bu. Jadi pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal seperti itu Bu. Nah, mungkin dalam hal ini Ibu dalam berapa tahun Bu menjabat sebagai kepala sekolah? Sejak 2016, akhir 2016. 2016, berarti dalam berapa tahun ini Bu sampai sekarang? 7 tahun, Oh, 7 tahun jalan ya. Oke, berarti selama 7 tahun ini tentunya banyak sekali istilahnya apa ya, masalah atau kasus-kasus pasti sering berjumpa Bu, tidak selalu tidak mulus. Selalu berjalan mulus Bu. Nah, nanti di kasus-kasus tersebut pastinya pengalaman itu dalam mengambil keputusan tentunya juga banyak juga, dan keputusan tentunya yang berpihak gitu ya, berpihak tidak hanya dalam hal itu satu atau dua orang, jadi berpihak pada semua kepentingan seperti itu. Dan dalam hal ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Bu, bagaimana langkah Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral Bu? Saya memilah-milah apakah kasus-kasus yang ada yang terjadi itu hubungannya dengan pribadi ataukah untuk kepentingan dinas atau umum atau sekolah begitu. Jadi kalau yang saya utamakan adalah kasus yang untuk kepentingan kemajuan sekolahan, untuk kepentingan sekolah. Kalau kasus pribadi kita selesaikan secara pribadi, kita mengadakan pendekatan dengan guru. Tapi kalau kasus yang masalah hubungannya dengan kemajuan sekolah atau siswa atau yang lainnya yang secara umum, itu memang kita selalu utamakan, kita bicarakan bersama-sama gitu. Berarti yang diutamakan cara kebersamaan tadi dibicarakan bersama-sama gitu. Terus selama ini Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ada kasus-kasus, misal kasus kepentingannya itu sama-sama benar Bu, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana cara dalam menjalankan atau mengambil keputusan tersebut? Ya. Kalau sama-sama benar, sama-sama mengandung kebajikan, kita ambil yang manfaatnya itu untuk kemaslahatan orang banyak. Kita utamakan seperti itu dulu. Jadi untuk yang poin yang sama-sama tadi kita abaikan, tapi kita fokus ke ini yang untuk menyangkut kepentingan orang banyak yang mana. Nah itu kita selesaikan. Ya. Jadi misal ada kepentingan banyak orang tersebut, inti dari kepentingan itu kembali ke yang utama tadi, siswa gitu mungkin. Ya, jadi misal boleh siswa, mungkin masalah program sekolah yang lain, gitu. nah itu kan banyak ya mungkin. Ini misalkan satu contoh,
akan ada kegiatan eskul atau apa, itu kan untuk kepentingan siswa ya, untuk orang banyak ya. Ada yang setuju pembinaan pakai ini, ada yang tidak setuju. Nah, itu maka kita yang untuk kepentingan orang banyak yang mana kita fokuskan ke situ, yang penting itu. Kemasyarakatan banyak orang. Terus langkah-langkahnya Ibu dalam menerapkan prosedur pengambilan keputusan Bu yang selama ini Bu lakukan seperti apa Bu? Kita bicarakan dulu bersama-sama dengan para dewan guru. Kalau kita mana yang terbaik, mana yang mana yang bisa memajukan pendidikan ini karena di sekolahan ya, untuk pembelajaran siswa dan sebagainya. Kalau itu tidak bisa diselesaikan, ya kita ambil keputusan suara terbanyak kan begitu. Kalau tidak bisa, kita ambil keputusan suara terbanyak. Dan biasanya kalau itu pun nanti di endingnya setelah keputusan tidak bisa dijalankan dengan baik, ya saya langsung mengambil kebijakan kita laksanakan. Kita laksanakan, beri pengertian pada teman-teman, diajak bersama-sama sesuai dengan keputusan tadi. Oke, berarti intinya tetap ada di poin tadi Ibu, musyawarah secara bersamaan dengan semua guru. Terus dalam hal ini hal-hal apa Bu yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika Bu? Ya musyawarah. Dengan cara musyawarah itu paling efektif. Kami tidak bisa menentukan sendiri, kita musyawarahkan bersama. Contoh kalau ada kasus mengenai siswa yang berbuat yang tidak baik, nah itu ya kita musyawarahkan, kita guru kelasnya musyawarahkan dengan gurunya, kemudian kita diskusikan dengan orang tua, dengan komite. Kalau memang harus melibatkan pemerintahan setempat, ya kita panggil mereka ke sini. Jadi sama-sama diskusi dengan berbagai pihak, kita diskusi menyelesaikan kasus yang dialami anak-anak. Kan kadang ada seperti ini, contoh anak dipengaruhi oleh orang luar, anak dipengaruhi oleh orang luar, pengaruh yang tidak baik. Dan ini hubungannya dengan orang luar yang sudah tidak ada di sini. Ya, ini kan melibatkan orang lain, melibatkan orang tua kita undang, pemerintahan bisa kita undang, komite kita undang supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Gitu. Jadi intinya agar kalau dilibatkan semua pihak nanti tidak terjadi salah paham gitu. Misal ada kasus semacam ini Bu, di suatu sekolah mesti kan nantinya ada meluluskan kelas 6 misal seperti itu Bu. Tapi kelas 6 tersebut ada salah satu anak yang dalam hal ini anak tersebut nilai-nilainya tidak atau bahkan semuanya tidak mencapai KKM misal seperti itu. Terus dia juga sering tidak masuk seperti itu. Padahal di situ anak tersebut misal sudah kira-kira 3 tahun sudah di kelas 4 setahun, 5 setahun lah. Kalau tidak lulus anak tersebut akan mungkin orang tuanya ke sini akan mencabut atau keluar dan tidak dapat ijazah. Mungkin itu yang menjadikan dilema kita Bu, apakah meluluskan dengan nilai yang diberikan cuma-cuma nanti tidak adil seperti itu, anak-anak yang lain kalau tahu nanti bagaimana, itu kan termasuk gitu nih dalam kasus tersebut dilema etika. Dan Bu Ati ngendikan tadi harus dimusyawarahkan semua. Ya, kalau kasus seperti itu biasanya jauh sebelumnya sudah kita antisipasi. Jauh sebelumnya kan sudah ada laporan dari guru bahwa anak ini dari kelas sebelumnya ya, anak ini seperti ini. Kita panggil orang tua, sudah kita dekati. Paling tidak kita beri tugas tambahan untuk mengatur itu. Karena kadang memang di sini itu sekolahnya kan bukan inklusi ya. Jadinya kan kita menerima siapapun dari latar belakang emosional anak, latar belakang kecerdasan anak kita terima. Jadi kalau kita istilahnya sekolah kan harus mewajibkan menampung anak usia sekolah kan harus kita tampung. Tapi kalau adanya seperti itu harus maklum. Jadi sudah kita beritahu terlebih dahulu jauh sebelumnya orang tuanya ini bagaimana, ini seperti ini. Apakah jauh sebelumnya ini sebelum di kelas 6, apakah anak ibu sanggup menyekolahkan di sekolah SLB misalkan? Kalau tidak sanggup ya saya minta tolong begini-begini. Karena memang sebatas kemampuan anak, kalau memang KKM-nya tidak bisa disamakan otomatis ya. Iya. Nah itu ya kita bijaksana seperti itu. Dan kalau sudah dimusyawarahkan dengan komite, dengan orang tua, akhirnya mereka akan tahu. Tidak ada yang meri-merinan, apalagi orang tua
dari anak lain Mary. Ini nilainya gini kok bisa naik? Apa mau? Anaknya ibu seperti ini kan begitu sih. Iya. Berarti kembali ke tadi ya tetap ditindak secara adil, mendapat perlakuan seperti tadi, didekati dulu dan kembali ke juga ada apa ya? Belas kasihan juga nggih. Iya, daripada anak itu keluar. Padahal itu usia sekolah. Kan tetap kita pacu dengan orang tua, minta bantu orang tua juga ikut maju kan seperti itu menurut kami seperti itu yang kami lakukan. Terus hal-hal apa saja Bu yang selama ini menjadi tantangan terbesar Bu dalam hal pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti itu di 5 etika? Ya kadang seperti ini, ada sebagian tadi ya ada juga seorang guru yang tidak mau menerima hal semacam itu. Ya, kita kan seperti ini, saya hanya seperti ini. Kalau memang anak itu pada mata pelajaran A tidak usah dipaksakan. Karena nanti suatu saat dia juga belum tentu, katakanlah matematika ya, belum tentu dewasanya dia jadi ahli matematika, belum tentu. Jadi kita fokuskan ke anak itu, ke bakat minatnya anak. Jadi supaya guru itu menyadari, ini anak tidak bisa begini kok masa nanti diluluskan gitu. Ya biar aja, karena belum tentu mereka juga ahli matematika, belum tentu mereka juga ahli bahasa. Jadi kita fokuskan ke barangkali anak itu nanti di bidang lain, bidang seni atau di bidang olahraga lah. Itu nanti barangkali seperti itu. Kita beri pengertian sama guru seperti itu. Selama ini orang tua juga tidak pernah ada merasa komplain, juga tidak pernah. Hanya kita berusaha sekolah memfasilitasi anak supaya bisa belajar di sini, lulus sesuai dengan kemampuan mereka. Kemampuan. Iya. Kemampuan maksimal. Iya, harus Bu. Karena kembali lagi ke kita sebagai guru, tugasnya menuntun anak gitu sesuai dengan kodratnya masing-masing seperti itu. Luar biasa tugasnya Bu. Dari pertanyaan berikut ini ada semacam ini pertanyaan. Misal ada suatu masalah tersebut lah, itu biasanya ibu ada rentang atau waktu terjadwal harus diselesaikan dalam beberapa lama atau dalam waktu itu juga atau bagaimana Bu? Ya ada, kalau ada kasus semacam itu, kasus anak yang tadi ya, itu ada waktunya kita beri waktu. Biasanya kan sudah ketika tahun ajaran baru itu ada guru yang naik pertama kali, ada guru anak tersebut sudah mengatakan ini berat sekali untuk kita naikkan, tapi begini-begini, oke naik. Nanti guru yang membimbing selanjutnya itu kita beritahu. Orang tua juga kita beritahu, kita beri batasan waktu. Nanti tolong ya, ini waktunya ini sekian, sehingga nanti orang tua juga harus tanggap supaya putranya bisa lulus. Pengen lulus atau tidak kan begitu kan. Jadi sama-sama memacu, mari kita pacu bersama-sama supaya siswa ini tidak keluar, tidak malas rasa-rasa untuk tidak sekolah. Karena kalau ditekan oleh guru, anak pasti nanti rasa-rasa. Jadi kita sak bisanya wis bisa mungkin barangkali nanti dia akan jadi seorang seniman yang handal, tidak perlu ilmu matematika. Nah itu dibutuhkan aja. Jadi tidak ada yang tahu besok anak tersebut kedepannya gitu. Misal diberikan itu dengan harus tidak diluluskan, kasihan gitu. Memang kadang saya juga orang tua kadang begini. Kalau putranya ibu tidak bisa matematika, kenapa harus dileskan matematika? Mungkin dia punya bakat lain di bidang itu. Kita les itu justru yang sesuai dengan bakat anak-anak. Kalau memang dia tidak berbakat di matematika, di les kayak malah tidak bisa kan gitu cara itu. Terus Bu. Untuk dalam hal pengambilan keputusan Bu, itu faktor-faktor yang mempermudah atau mungkin seseorang yang biasanya dapat membantu Bu Ati dalam pengambilan keputusan itu ada nombodan Bu? Biasanya saya rembukan sama guru senior dulu, kan ada guru senior. Kalau setelah itu, kalau di dalam rapat sudah kita bicarakan, kemudian kita bersama-sama dengan guru senior. Kalau memang masih ada dilema ya, ini bagaimana kita rembukan sama guru senior. Gitu. Iya. Juga tidak mengecampingkan peran komite, peran orang tua, kita tidak mengabaikan peran mereka. Sudah tersistem dengan baik Ibu, mulai dari ya tidak hanya guru senior, tetap
ada pertimbangan lain Iya. seperti ada komite seperti itu gitu. Terus dalam hal ini pembelajaran apa Bu yang mungkin dapat buat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan di 5 ayat 3 ini Bu? Pelajaran berharga apa Bu yang bisa diambil? Ya ternyata memang Mas, masing-masing karakter manusia itu beda-beda ya. Oh, iya. Kadang ada orang tua dari seorang anak kita beri kebijakan seperti ini, mereka bisa menerima. Iya. Kadang mereka tidak bisa menerima. Nah itu maka bagaimana pandai-pandai kita untuk memberikan pengertian pada mereka. Nah, memberikan pengertian pada mereka bahwa ini anak ini kalau ya itu tadi ya contohnya tadi kalau di samping pengertian pada orang tua juga pada guru juga agar guru itu juga tidak harus ini anaknya harus begini-begini tidak jangan terlalu idealis kan gitu loh terhadap anak yang punya kasus seperti itu. Orang tua juga begitu. Kita beri pengertian supaya mereka bisa memahami masalah-masalah yang dihadapi anak karena anak kalau orang tua tidak tahu kan taunya anak mereka fan saja di sekolahan gitu padahal punya masalah. Orang tua tidak tahu loh kalau anaknya punya masalah dalam bidang kekurangan ini kadang tidak tahu tapi dengan cara kita beritahu akhirnya mereka tahu lah itu akhirnya saya menjadi berpengalamannya begini. Oh ternyata karakter masing-masing itu memang berbeda disesuaikan kita menangani sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Jadi memang tidak bisa kita langsung unik terus tidak bisa. Iya unik nah. Unik ya. Iya kepribadian seseorang kan memang unik. Berarti ya berarti unik. Terus memang sebagai seorang pemimpin punya tugas yang tidak mudah nih Bu. Dalam hal ini kebijakan diambil, diputuskan, kadang tidak bisa. Iya, tidak bisa dilaksanakan. Memang berpikir untuk keputusan tersebut agar bisa untuk kemaslahatan orang intinya banyak begini ada saat-saat kita harus mengambil keputusan dengan tegas ada saat-saat kita harus mengulur dalam arti bagaimana baiknya ini kita musyawarahkan bersama. Kalau memang musyawarah tidak bisa kita harus mengambil keputusan dengan tegas. Nah itu ada saat-saat seperti itu. Ada saat seperti itu Iya. demi tujuannya tetap sama gitu Iya, untuk menghasilkan iya. keputusan Iya, terbaik iya. demi semua pihak. Iya, betul. Ya, menikah cekap Bu, wawancara dari saya, pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab Bu Ati Iya, dengan saya luar tambahin biasa. ya. Nggih. Ini prinsip saya ketika menjadi kepala sekolah bahwa wajah kelas itu adalah wajah guru. Nggih. Wajah sekolah adalah wajah kepala sekolah. Oke. Jadi bagaimana cara mengimplementasikan itu, bagaimana cara memaknai kata-kata itu, bahwa kemajuan anak-anak di kelas, kemajuan anak-anak itu adalah tanggung jawab guru di kelas. Tapi kemajuan sekolah itu adalah tanggung jawab kepala sekolah. Tapi tidak lepas dari peran Bapak Ibu guru. Gitu. Luar biasa berarti untuk pelajaran bagi saya ke depannya luar biasa jawaban-jawaban dari Bu Ati. Dan selain tidak hanya tugas nih Bu, ini tetap untuk pemenuhan tugas, tapi di luar itu banyak pengalaman dalam waktu mungkin beberapa menit tadi, tapi sudah mendapat pengalaman yang luar biasa dari Bu Ati. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak Bu atas masukan-masukannya, pengalamannya tadi. Mudah-mudahan sukses Amin, untuk amin. menyusun tugas-tugas ini, maju Amin, terus. amin. Apa yang menjadi cita-cita Mas Alfian Nggih. bisa terlaksana. Amin. Sampai. Nggih. Matur suwun nggih Bu. Nggih, Nggih. monggo. Nggih, pamit nggih.